Hari ini saya sempat emosional setelah teringat semua kejadian semalam, ya, sekitar siang hari, dimana pelaku ini memanfaatkan situasi ketika istri saya keluar rumah, apakah itu menjemur kain atau berniat membeli sesuatu, lalu mereka masuk dan menyusup bersembunyi dengan menggunakan hipnotis sehingga mereka tidak ketahuan. Nah, semalam ini leher saya sudah dipukul, entah pakai benda apa, ya. Yang jelasnya saya terkena efek hipnotis dan akhirnya saya dibuat jadi tidur sangat lama. Setelah sadar saya tahu bahwa leher saya sudah sangat bengkak ini, dan pada saat saya masih sadar ketika dipukul itu, di sana ada pelaku SF Gule bersama dengan kelompoknya. Mereka masuk ke dalam ruangan ini, ya. Dan ada satu orang lagi di sini, remaja yang biasa diutus oleh mereka. Kemudian istri saya sambil menggendong anak, dan dia dipengaruhi di dalam handphone yang mereka bawa. Di situ ada beberapa yang bersuara, wanita yang otaknya binatang, ya, mempengaruhi istri saya untuk mencari cara karena mereka sudah kewalahan. Ya, saya tahu bahwa mereka ketakutan. Sebentar lagi proses hukum saya lanjutkan. Dan ini yang sedang mereka tunggu-tunggu, bagaimana saya emosional. Sehingga tadi ada pembicaraan istri saya kepada saya, dan saya terpancing emosional. Dan ketika istri saya tidak mengakui bahwa sudah berkali-kali didatangi oleh orang pelaku-pelaku ini lalu melakukan pelecehan pada dirinya. Nah, ini dia, istri saya sekarang sudah sangat dicuci otaknya oleh para pelaku ini. Jadi upaya mereka ini luar biasa, ya, supaya istri saya terpengaruh. Dan bahkan ini sudah berkali-kali terjadi, mereka menyuruh istri saya untuk melawan saya, ya, melawan saya, dan kalau perlu mengkhianati saya. Nah, anehnya ini istri saya, pelaku utama ini kemarin berkali-kali meminta istri saya supaya tidak mengkhianati dia, ya. SF Gule ini meminta istri saya supaya tidak mengkhianati dia. Saya tidak tahu apa maksudnya, dan sampai sekarang istri saya ini tidak jujur, entah mengkhianati dalam hal apa yang tidak diinginkan oleh si SF Gule. Berkali-kali SF Gule menyelinap masuk dan bersembunyi di sini. Nah, di atas ini, ya. Jadi saya sudah lama sebenarnya curiganya ini. Namun apa boleh buat? Ini berkali-kali juga terjadi, istri saya mengkhianati saya sampai melawan saya. Dan ketika saya usir dari rumah, nah, langsung bersedia pergi, ya, entah dibantu oleh siapa. Seolah-olah dia merasa sangat tertekan dan sangat tersiksa menjadi korban dari saya. Padahal dia tidak tahu bahwa dia ini adalah korban yang sudah lama dijadikan sebagai sasaran untuk dihipnotis, dilecehkan bersama dengan saya di rumah ini. Nah, sekarang dia melawan lagi. Ini jangan percaya. Jangan percaya. Dia sekarang posisinya sudah dicuci otaknya ini, ya. Artinya di sini bahwa wanita ini, ya, istri saya ini sudah tidak mencerminkan seorang istri lagi, ya. Sudah tidak bersikap lagi sebagai seorang istri kepada saya. Dia lebih cenderung berpihak kepada pelaku itu, ya, pelaku-pelaku yang selama ini menyerang rumah ini. Dia benar-benar sudah dipengaruhi, dan mungkin ada yang menjanjikan biaya untuk kepergiannya jika saya usir, ya. Ada juga oknum pendeta yang bersuara terus di handphone itu, ya, yang
2 anak saya ikut juga difitnahnya, menjadi pemfitnah dia. Makanya untuk sekali ini, untuk waktu ini saya tidak mengikut sertakan ini bayi saya. Ini bayi saya. Nah, sebenarnya ini jadwal untuk dibaptis hari Minggu, tapi saya putuskan jangan dibaptis. Ya, untuk apa dibaptis oleh seorang hamba Tuhan yang suka memfitnah, ikut berkomplot dengan pelaku kejahatan. Ya. Dimana 2 kali saya dipermalukan di gereja. Ya. Seharusnya pendeta ini adalah seorang gembala yang melindungi domba-dombanya. Ini tidak. Justru ikut berkomplot untuk membantu para pelaku kejahatan mempermalukan saya sendiri sebagai jemaatnya. Ya. Dan ada lagi 1 orang wanita yang terus mempengaruhi istri saya ini. Dia seorang kepala bidang di sebuah kantor badan. Ya. Dulunya dia adalah senior saya di perkuliahan. Dan dia tidak lagi memiliki hati untuk melindungi sesamanya perempuan. Ini sebenarnya adalah korban. Wanita ini korban. Ya, istri saya ini korban. Sama dengan dia. Dia itu adalah wanita juga. Seharusnya mereka ikut ya membantu untuk melindungi sesama wanita. Apalagi anak-anak seperti ini. Tetapi tidak untuk orang-orang ini. Justru mereka menyuruh orang masuk ke dalam rumah ini. Menyelinap masuk. Bahkan ada pernah semalaman mereka menyusup hanya demi untuk menggagalkan saya bermain TikTok. Ya. Menggagalkan saya bermain TikTok. Mereka berniat untuk merusak akun TikTok saya. Itu aja tujuannya. Ya. Tapi aneh sekali. Kok sampai di sana pemikiran mereka? Ya, otaknya sekarang sudah tidak terpakai sebagai manusia. Saya berkali-kali mengatakan otak mereka sekarang sudah berfungsi sebagai otak binatang. Ya. Dan banyak pelaku-pelaku lain juga. Ada yang sesama saya rekan pendidik. Ya. Yang juga beberapa kali ikut masuk ke dalam rumah ini. Inisialnya FM Gule. Ya. Ini pernah melakukan juga sesuatu kepada istri saya. Ya, waktu mereka bersama-sama dengan sekelompok oknum-oknum polisi dari Polsek Mandehe. Ya, ke dalam rumah saya di sini. Saya disiksa. Ya. Di sini saya dianiaya. Saya dalam keadaan tidur di sini. Dan saya dianiaya di sini. Ya. Dan istri saya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melihat, menyaksikan. Karena ketakutan. Jumlah mereka banyak. Inilah keadaan kami di rumah ini. Oleh karena itu kepada pihak-pihak tertentu tolong bantu kami. Ya. Seolah-olah sekarang saya meminta bantu kepada siapa lagi. Saya sudah tertutup peluangnya. Ya. Kenapa? Mulai dari pimpinan daerah bahkan ikut terlibat. Pelaku-pelaku ini meminta bantu kepada pimpinan daerah untuk melindungi mereka. Agar mereka tidak mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ya. Demikian juga yang paling keji kemarin ini. Ya, mensugesti, menghipnotis dengan sugesti-sugesti yang aneh-aneh. Ya, yang berunsur seksual. Sehingga saya berkali-kali juga menjadi korban pelecehan. Ya, dan penganiayaan, yaitu inisial NT Gule, pendamping desa yang pernah ikut serta merekayasa SPJ atau LPJ dan Desa Lelegol bersama SF Gunung dulu. Ya, semoga nanti keterangan ini bisa menjadi bahan juga kepada pihak Polres Nias yang menjadi sasaran saya untuk mengadukan, melaporkan kejadian-kejadian ini. Dan ini binatang ternak saya, ayam, yang telah mereka pukul hari Sabtu yang lalu ini. Mereka pukul pakai kayu ini. Ini ya. Sekarang tidak bisa jalan. Nah, ini. Ya. Hanya demi mengancam saya supaya saya bisa keluar dari rumah. Ya, keluar rumah. Ya, agar saya bisa diserang. Maka ini menjadi tempat persembunyian mereka di belakang ini. Setiap mereka menyelinap masuk, mereka bersembunyi di belakang ini. Nah, dan ada satu lampu yang dirusak oleh
Ini dia, dirusak oleh SF gula ini. Nah, dirusak oleh SF gula. Ini lampu yang kesekian dirusaknya. Supaya gelap. Sehingga mereka bersembunyi di sana dan tidak kelihatan. Ada orang-orang yang menyaksikan hari Sabtu yang lalu itu. Bahwa lampu itu dipecahkan dan dirusak olehnya. Nah, jadi istri saya sekarang sudah dicuci otaknya. Sehingga dia berani mengatakan, jangan mempercayai kata-kata saya. Ya, saya tidak tahu bagaimana bentuk pencucian otak yang dilakukan kepada istri saya ini. Sehingga benar-benar terpengaruh. Ya, yang sering saya dengar mereka meminta belas kasihan istri saya untuk berpihak kepada mereka. Kalau SF Gula berkali-kali mengatakan, jangan khianati saya. Nama istri saya adalah Liber. Ya, jangan khianati saya, Liber. Mengkhianati bagaimana? Ya, artinya di sini seolah-olah mereka punya hubungan. Sehingga dia tidak boleh dikhianati oleh istri saya. Ya. Dan saya sudah berkali-kali menyadarkan istri saya ini. Tetapi sulit sekali untuk menyadarkannya. Sangat sulit. Ini saya bongkar semua. Melalui media sosial ini nanti saya akan bongkar. Ya, saya akan bongkar. Dan kepada pihak-pihak tertentu yang juga ikut. Ya, berkomplot, berkonspirasi untuk melindungi para pelaku ini. Baik itu pejabat daerah. Saya akan menyeret nanti nama-namanya. Di saat pemeriksaan penyelidikan. Ya, termasuk mantan pimpinan di lembaga kepolisian di kepulauan ini yang telah pindah tugas, yang pernah terlibat dulunya untuk memberikan perintah-perintah agar kami diperlakukan seperti ini, dipersekusi, dianiaya, dihipnotis, lalu dilecehkan, dipermalukan. Ya, semua direkayasa untuk menjebak saya waktu itu. Ya, ini nanti semua akan terseret. Nah, jadi saya tunjukkan semua. Ini lingkungan rumah saya yang menjadi tempat mereka untuk ya bolak-balik masuk ke dalam rumah saya ini, dan juga menjadi tempat persembunyian mereka. Seolah-olah rumah saya ini menjadi lokasi untuk melakukan praktek-praktek tertentu, termasuk hipnotis. Di sini lebih banyak mereka datang ke sini bersembunyi, ya. Dan di sana juga adalah itu rumah pelakunya, pelaku utamanya di sana. Di sana mereka berkumpul sebelum datang ke rumah saya. Nah, yang ada kafenya, ada pernak-perniknya, ada kelap-kelipnya. Ya, itu rumah yang menjadi tempat mereka nongkrong sebelum mereka menyerang rumah saya. Ya. Jadi saya hanya melakukan perlawanan sendiri. Namun sayangnya juga saudara-saudara saya, ketika saya berteriak meminta tolong, mereka hanya bisa menjawab dari kejauhan. Ya, bahwa orang-orang sudah masuk dalam rumah saya, tapi tidak berani datang mendekat. Ya, pernah beberapa kali mereka datang, tapi akhirnya juga ikut dihipnotis lalu dijebak. Itu yang membuat mereka takut. Saya kurang tahu lagi bagaimana caranya ini. Ya, saya hanya meminta pertanggungjawaban dari para pelaku ini. Sebenarnya saya sudah mengatakan berkali-kali kepada pelaku yang rumahnya di sana, tolong pertanggungjawabkan perbuatanmu. Jangan hanya mau berbuat jahat. Jika Anda manusia bertanggung jawab, Anda itu adalah figur yang juga pernah menjadi pemimpin. Ya, harusnya Anda juga berjiwa mengayomi, bukan justru yang menjadikan kami sebagai sasaran untuk Anda tindas, Anda jajah. Nah, jadi begitu bangganya dia ketika sudah berbuat jahat, melecehkan kami di sini. Begitu bangganya. Ya. Hari Sabtu yang lalu mereka kejar saya dari sana. Ya. Dari kampung sebelah sampai ke rumah ini di malam ini, di malam hari. Mereka masuk ke dalam rumah saya. Sampai akhirnya merusak lampu saya itu di sana. Itu di sana lampu saya.
Mereka merusak itu. Jadi saya sangat emosional ya membuat video ini. Sejak tadi saya berpikir, dan saya sempat marah-marah kepada istri saya hanya untuk meminta dia jujur. Tapi sayangnya dia sudah benar-benar dicuci otaknya. Ya. Makanya tadi ketika saya tertidur, saya curiga mereka sudah masuk lagi tadi di sini. Kebiasaan mereka adalah menyelinap ketika saya sedang tertidur pulas. Baik, itu saja dulu. Nanti saya teruskan melalui siaran langsung ya. Terima kasih.